Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah yang berjudul Pusara Sukmojati. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita sebelumnya dari kisah ini, nanti teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya Arjiman dan Antari berangkat menuju ke kediaman Pak Edi. Karena masih berada di sebuah daerah yang sama, perjalanan keduanya tidaklah membutuhkan waktu yang lama. Sesampainya di rumah Pak Edi, Arjiman dan Antari disambut hangat oleh Pak Edi dan juga istrinya. Pak Edi terlihat begitu ramah menerima tamu yang sudah diketahuinya bahwa tamu itu adalah anak dari orang yang sangat dibencinya. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang membawa sampean berdua ke gubuk saya ini, Mas, Mbak, ujar Pak Edi kepada kedua tamunya itu. Selain ingin menyambung kembali tali silaturahmi, kami berdua ingin meminta tolong sampean, Mas, jawab Arjiman, mulai menjelaskan maksud kedatangannya bersama Antari. Sepertinya itu adalah sebuah permintaan sulit yang mungkin bisa saya berikan, Mas, balas Pak Edi sambil tertawa. Kami kesini untuk membicarakan soal Bapak, Mas Edi, ucap Arjiman yang membuat Pak Edi terdiam dan menatap ke sebuah lukisan yang menghiasi dinding rumahnya. Seandainya Sukma Kidalang hanya berada pada sebuah lukisan biasa, pasti akan aku membebaskannya, Man. Tapi Sukma Kidalang saat ini ada di sebuah tempat yang tidak mungkin untuk ku dapat membebaskannya, jawab Pak Edi dengan wajah tertunduk. Maaf, Mas Edi, apakah tempat yang Mas Edi maksud bernama Pusara Sukmojati? Tanya Antari yang merasa sangat penasaran dengan apa yang disampaikan Pak Edi. Betul sekali, Mbak. Tempat itu bernama Pusara Sukmojati, sebuah pusaka turun-temurun milik keluarga Prawirya. Kenapa, Mas? Apa yang menjadi penyebab Sukma Bapak tidak dapat dibebaskan dari tempat itu? Apakah perlu Sukma pengganti atau tumbal tertentu untuk dapat membebaskan Bapak saya? Tanya Antari dengan amarah yang mulai hadir di hatinya. Resikonya terlalu besar, Mbak. Jika aku membuka kunci dari Pusara Sukmojati, maka akan ada ribuan makhluk yang ikut keluar dari dalamnya, jawab Pak Edi dengan tenang. Sudahlah, Tari, kita tidak bisa memaksa Mas Edi untuk melakukannya. Apa yang sudah dilakukan Mas Edi hari ini kepada kita berdua, itu adalah sebuah kehormatan buat kita. Jika kita mengingat kembali apa yang sudah dilakukan Bapak kepada keluarga Mas Edi, ujar Arjiman menenangkan Antari. Baiklah, Mas, maafkan saya terlalu bersemangat untuk dapat mengobati Bapak. Tapi apa yang Mas Edi maksud dengan ribuan makhluk yang akan ikut keluar dari Pusara Sukmojati itu, Mas? Pusara Sukmojati adalah sebuah pusaka milik leluhur saya yang sudah berusia ratusan tahun. Selain mampu memenjarakan sukma manusia, pusaka itu juga dapat mengurung makhluk sebangsa jin dan siluman. Konon dahulu kala, leluhur saya sudah banyak mengurung makhluk-makhluk gaib dari golongan hitam serta siluman-siluman jahat lainnya di dalam Pusara Sukmojati itu. Dan tidak satupun dari pewaris pusaka itu mau membebaskan makhluk yang sudah dikirimnya ke alam Pusara Sukmojati, ujar Pak Edi menjelaskan kepada Arjiman dan Antari. Selain itu, Pusaka Sukmojati sudah berada di tempat yang aman dan dijaga oleh seseorang perempuan yang memiliki kesaktian di atas saya. Baiklah, Mas, terima kasih sudah mau menjelaskan semuanya. Sekarang atas nama keluarga Daryata, aku dan adikku meminta maaf atas apa yang pernah Bapak lakukan kepada keluarga Mas Edi, ucap Arjiman dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Setelah lama berbincang-bincang hangat, Arjiman dan Antari lalu berpamitan pulang kepada Pak Edi. Keduanya lalu bergegas pulang menuju ke rumahnya dengan sedikit rasa kecewa di hati masing-masing. Pak Edi yang merasa agak khawatir dengan keberadaan Pusara Sukmojati segera menghubungi Saraswati
dan memberitahunya tentang kedua anak dari Kidalang yang tadi mendatanginya. Pak Edi meminta Saras untuk lebih berhati-hati akan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan benda pusaka yang kini ada di tangan Saraswati. Merasa tidak menerima apa yang disampaikan Pak Edi, Antari pun memikirkan cara untuk dapat menemukan benda pusaka yang mengurung Sukma sang ayah. Walaupun Arjiman telah menasihatinya, Antari tetap bersikeras untuk dapat mengembalikan kondisi ayahnya seperti sedia kala. Hingga suatu ketika, tubuh Kidalang kembali dirasuki sosok makhluk yang sama seperti yang beberapa waktu. "Bagaimana, Cahayu? Apa kau mau menerima tawaranku?" tanya sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Kidalang. "Aku akan memberimu kesaktian untuk dapat mengambil benda yang disebut Pusara Sukmo Jati itu, dan aku juga akan membantu membebaskan ayahmu dari tempat itu." "Siapa kau sebenarnya? Dan alasan apa yang membuatmu ingin membantuku?" jawab Antari dengan tenang. "Alasannya sama seperti yang kamu alami saat ini." "Apakah kau memiliki seseorang yang juga dikurung dalam pusaka itu?" Ibuku ada di Pusara Sukmo Jati," jawab sosok makhluk yang membuat mata Kidalang menghitam dengan seluruh tubuh diselimuti asap kehitaman. "Lalu apa yang harus aku lakukan sementara aku juga belum mengenalmu?" ujar Antari yang mulai tertarik untuk menjadi sekutu dari makhluk yang merasuki tubuh ayahnya. "Namaku adalah Najawisa, putra dari Batari Walangwisa. Aku penghuni sebuah sungai besar yang berada di utara Pulau Jawa," jawab sosok makhluk bernama Najawisa itu. "Kau memiliki aura yang kuat. Sepertinya ayahmu akan mewariskan semua ilmunya kepadamu suatu saat nanti, dan dia sudah memberimu beberapa ilmu yang kini bersemayam di tubuhmu. Aku akan membantumu membuka geranta Kadikya yang ada di tubuhmu saat ini." "Kenapa kau memilih aku untuk membantumu membebaskan ibumu?" tanya Antari yang sebenarnya sedang mempertimbangkan tawaran dari Najawisa. "Orang yang membawa benda pusaka bernama Pusara Sukma Jati itu adalah orang yang sangat sakti. Dia juga memiliki banyak teman dari golongan jin. Aku menyaksikan sendiri, ibuku dan para punggawa utama Buana Wisa dapat dikalahkan oleh orang itu dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan setauku, orang itu hanya dapat dikalahkan dengan mantra gending Jawa kuno yang dimiliki oleh ayahmu. Sepertinya kau juga akan mewarisi ilmu itu." "Baiklah, aku mau membantumu dengan syarat tidak ada tumbal manusia dan juga kita tidak saling terikat." "Kau licik seperti ayahmu, Cahayu," balas Najawisa yang menatap tajam ke arah Antari. "Sekarang silakan pergi dari tubuh ayahku sebelum aku berubah pikiran," ucap Antari tegas dengan tatapan mata tajam. Tanpa banyak bicara, Najawisa pun segera keluar dari tubuh Kidalang dan langsung menampakkan wujudnya di hadapan Antari. Antari yang sudah merapal ajian-ajian tertentu dengan tenang menatap sosok makhluk gaib yang terlihat menyeramkan yang sedang menatap tajam ke arahnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Antari tanpa berbahasa basi lagi. "Pergilah ke sebuah sungai yang alirannya bertemu dengan aliran dari sisi lainnya. Bersihkan dirimu di sana dan aku akan membuka geranta Kadikya yang menutupi kekuatan di tubuhmu. Setelah itu..." Setelah pertemuannya dengan Najawisa, Antari lalu menceritakannya kepada Arjiman bahwa Najawisa akan membantunya membuka kunci kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Awalnya Arjiman melarang Antari untuk melakukan hal itu, tapi karena keputusan Antari sudah bulat, Arjiman pun tidak dapat lagi melarangnya. Ketika waktu yang sudah ditentukan tiba, Antari pergi ke tempat yang dimaksud oleh Najawisa, diantar oleh Arjiman. Arjiman yang semula menolak dengan keras apa yang akan dilakukan Antari, perlahan berubah pikiran karena terus dirayu dan diiming-imingi kekuatan oleh Najawisa. Arjiman yang biasa hidup sederhana, akhirnya tergoda untuk mengikuti jejak Antari ketika Najawisa memberinya bongkahan emas sebagai hadiah pertemanan mereka. Arjiman yang ikut membantu ritual untuk membuka geranta Kadikya yang menutup kekuatan di tubuh Antari meminta Najawisa mengambil benda pusaka milik Kidalang yang saat ini sudah dikuasai oleh jin penghuni kali yang membawa aliran air dari arah Gunung Merapi. Najawisa pun menyanggupi permintaan Arjiman
dan akan mengembalikan keris pusaka Ki Dalang yang bernama Kinososelo setelah Antari mendapatkan kekuatannya. Ketika ritual dimulai, Antari mulai menyanyikan gending Jawa kuno yang merupakan sebuah ajian turun-temurun dari keluarga Ki Dalang. Gending Jawa kuno yang terus dilantunkan Antari membuat aliran air sungai yang bertemu dari dua arah berbeda itu seolah membentuk pusaran yang semakin membesar. Disertai dengan angin yang terus bertiup kencang, tubuh Antari kini memendarkan cahaya kemerahan. Najawisa dan Arjiman yang duduk berdampingan pun sangat terkejut ketika merasakan kekuatan besar keluar dari tubuh Antari saat itu. "Tirtakendi, adikmu ternyata adalah pewaris ilmu yang ditakuti banyak orang-orang sakti ratusan tahun lalu," ujar Najawisa kepada Arjiman yang terpaku memandang Antari dengan kekuatan yang sangat besar. "Memang dialah pewaris dari semua kesaktian yang dimiliki ayahku," balas Arjiman yang masih terkesima dengan kekuatan milik Antari. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan yang memang sudah ada di dalam tubuhnya, Antari dan Arjiman meninggalkan tempat yang menjadi ritual tersebut. Keduanya segera menyusul Najawisa yang sudah lebih dulu berada di sebuah sungai besar yang menjadi tempat pusaka ayahnya berada. Sesampainya di sungai itu, Arjiman dan Antari meminta dengan baik kepada sosok penguasa Sungai Adem yang merupakan jin dengan kekuatan yang cukup besar juga. Tapi sosok makhluk penguasa sungai itu tidak mau memberikannya dan pertempuran pun akhirnya pecah. Antari lalu mencoba ilmu yang sudah dimilikinya itu untuk melawan jin yang bernama Kedungkala. Tidak butuh waktu lama, Kedungkala berhasil dikalahkan oleh Antari dan kini terikat oleh sebuah janji yang menjadikan Kedungkala sebagai jin perewangan Antari. Arjiman yang sama sekali tidak tertarik akan dunia gaib menyerahkan keris pusaka Kinalasela kepada Antari. Arjiman lebih memilih menikmati harta yang sudah didapatnya melalui pemberian dari Najawisa dan meminta Antari untuk tidak lagi mengajaknya dalam urusan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Antari pun menghargai keputusan sang kakak dan juga sangat berterima kasih kepadanya karena sudah mewariskan keris pusaka yang seharusnya menjadi miliknya. Sebagai gantinya, Antari meminta Kedungkala untuk menjaga Arjiman dari hal-hal gaib yang mungkin akan mengganggunya nanti. Antari yang sudah memiliki kesaktian dan juga keris pusaka Kinalasela kini semakin bernafsu untuk dapat menundukkan makhluk-makhluk gaib yang menguasai sebuah tempat. Tujuannya adalah untuk memperkuat diri dan memperbanyak sekutu dari makhluk gaib. Sampai suatu ketika Antari yang kini sudah dapat menjelajah dunia gaib mulai menyerang Najawisa dan kerajaan kecil peninggalan ibunya, yaitu Buanawisa. Dibantu oleh makhluk-makhluk gaib yang sudah dikalahkannya, Antari dengan cepat dapat menguasai Buanawisa. Huru-hara yang terjadi di alam gaib pun berimbas ke dunia nyata. Bencana alam datang silih berganti menerjang negeri ini. Dari mulai meletusnya Gunung Merapi, gempa bumi, angin puting beliung dan banyak lagi bencana alam lainnya. Orang-orang yang mengerti akan hal ini merasa khawatir akan sebuah ramalan yang sudah tertulis pada sebuah kitab Jawa kuno. Ramalan akan sosok ratu penguasa baru dari golongan manusia yang akan membawa angkara murka ke alam dunia pun menjadi sosok menakutkan bagi para ahli spiritual. Sementara itu Saraswati yang beberapa waktu lalu dihubungi Pak Edi yang menceritakan bahwa anak dari Ki Dalang memintanya untuk membebaskan Sukma dari Ki Dalang, meminta Saraswati untuk lebih berhati-hati lagi karena ada kemungkinan kedua anak dari Ki Dalang akan merebut pusara Sukmojati. Selain sudah mendapatkan informasi dari Pak Edi, Saraswati juga memiliki firasat buruk akan hal itu sehingga dia memilih untuk kembali melakukan lelaku tirakat di sebuah tempat. Di tempatnya melakukan lelaku tanpa aji, Saraswati didatangi sosok penguasa alam gaib dari berbagai penjuru. Ki Sabda yang menjadi tertua dari para sosok pemimpin alam gaib pun mulai menjelaskan kepada Saraswati tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Di dalam pusara Sukmojati yang kini ada bersamamu itu, terdapat banyak sosok makhluk gaib dari golongan hitam, serta beberapa sukma dari manusia-manusia yang memiliki kesaktian tinggi. Kau harus berhati-hati, Nduk, karena seseorang yang kini memiliki kekuatan sakti sedang mengincar pusara Sukmojati. Dia berniat akan membebaskan sukma seseorang yang ada di dalamnya, ujar Ki Sabda kepada Saraswati yang juga ditemani oleh Nyi Sabta. Perkumpulan Buanawisa telah direbut oleh seorang perempuan seusiamu dan saat ini dia menjadi penguasa di sana. Awalnya perempuan itu hanya ingin membebaskan sukma ayahnya yang terkurung di dalam pusara Sukmojati.
Tapi karena telah dibutakan oleh nafsu angkara murka, perempuan itu akan membebaskan seluruh penghuni pusara Sukmo Jati dan akan memimpin makhluk-makhluk gaib dari golongan hitam itu untuk membuat sebuah peradaban baru. Embu Ki Sabda menjelaskan dengan seksama. Lalu apa yang harus kami lakukan, Eyang? Tanya Saraswati dengan wajah tegang. Sebisa mungkin kalian harus melindungi pusara Sukma Jati agar tidak jatuh ke tangan perempuan itu dan para pengikutnya. Maaf atas kelancanganku ini, Eyang. Tapi apakah para sesepuh dan penguasa kerajaan-kerajaan gaib tidak dapat langsung menangkap perempuan itu? Tanya Nyi Sabta dengan wajah tertunduk. Hal itu di luar kewenangan kami, Nduk. Karena perempuan itu tidak secara langsung menyatakan perang terhadap salah satu kerajaan-kerajaan gaib di pulau ini. Dan terlebih lagi, Buana Wisa yang dipimpin perempuan itu berada di sebuah daerah bebas yang tidak menjadi kekuasaan kerajaan manapun. Para punggawa kerajaan di seluruh pulau ini sudah bersiap siaga menjaga perbatasan kerajaannya masing-masing. Tapi sepertinya penguasa Buana Wisa tidak akan memicu perang sebelum dapat mengambil pusara Sukmo Jati dan membebaskan makhluk-makhluk yang terjebak di dalamnya. Embu Kiai Jalak yang menjadi perwakilan dari kerajaan di puncak Gunung Lawu. Kami para punggawa dari setiap kerajaan tidak dapat membantu kalian menghadapi penguasa Buana Wisa karena akan dapat memicu perperangan antar kerajaan gaib di pulau ini. Embu Nyi Ratu sang penguasa dari selatan. Perempuan itu memiliki ajian Gending Purna Janti, salah satu ilmu yang dapat dengan mudah menaklukkanmu, Nduk. Ujar Ki Sabda yang tahu akan kelemahan Saraswati. Apakah dia adalah keturunan dari Ki Dalang, Eyang? Tanya Saraswati yang ingatannya tertuju pada sosok yang dapat dengan mudah mengalahkannya dulu. Namanya Antari, putri dari Daryata dengan sosok jin penguasa alas Ombo. Antari dibantu oleh Najawisa hingga dia bisa membangkitkan ilmu dari dua sosok sakti yang bersemayam di tubuhnya. Tapi karena Antari sudah dibutakan oleh nafsu angkara murka, Antari menyerang Buana Wisa yang dipimpin oleh Najawisa dan kini menjadi penguasa tunggal Buana Wisa dari golongan manusia. Antari pasti akan mencarimu, dan sebelum Antari menemukanmu, kau harus melatih diri untuk menguasai ilmu-ilmu yang akan kami turunkan kepadamu. Tapi ingatlah satu hal, Saras, kami akan langsung membunuhmu jika kau tidak dapat menguasai diri nantinya. Embu Nyi Ratu menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan dari para sesepuh yang menguasai alam gaib Pulau Jawa, Saraswati pun melanjutkan laku tirakatnya untuk menerima ilmu-ilmu dari masing-masing sesepuh kerajaan gaib. Karena sudah memiliki bakat alami dan juga sudah pernah melatih diri di sebuah gunung bersama Ki Sabda, Saraswati dengan cepat mampu menguasai ajian-ajian yang diberikan para sesepuh. Dan setelah menyelesaikan laku tirakatnya, Saraswati lalu bergegas menemui Pak Edi untuk meminta diajarkan mantra aji yang dapat membuka dan menutup pusara Sukmo Jati. Setelah bertemu dan menceritakan kepada Pak Edi tentang apa yang akan dihadapinya, Saraswati dan Pak Edi pun sepakat untuk membawa pusara Sukmo Jati ke sebuah tempat yang aman dan juga jauh dari pemukiman warga. Setelah itu Saraswati meminta Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk menjaganya. Sementara Nyi Sabta diminta untuk menyamarkan energi pusara Sukmo Jati dengan energi pelindung miliknya. Selain itu Saraswati meminta Deandra yang kini sudah menjadi lebih kuat untuk kembali menempat diri di sebuah tempat yang memiliki energi gaib cukup kuat. Di tempat itulah Deandra bertemu dengan Nyi Ayu Wardani, makhluk gaib penguasa hutan larangan yang sering didatangi manusia untuk meminta pengasihan dan juga ilmu awet muda. Dengan susah payah Deandra harus menghadapi gemburan dari Nyi Ayu dan juga makhluk-makhluk gaib bawahannya. Makhluk-makhluk itu meminta Deandra pergi dan meninggalkan hutan itu karena merasa terganggu dengan apa yang sudah dilakukan Deandra. Aku memintamu dengan baik untuk segera meninggalkan tempat ini, Cak Ayu, ujar Nyi Ayu Wardani yang mulai menghentikan serangannya. Sebelum guruku memintaku untuk kembali, aku akan tetap berada di sini, Nyi, jawab Deandra dengan tenang. Siapakah orang yang berani menyuruh bocah kemarin sore untuk melakukan hal bodoh di tempat ini? Apakah dia belum mengetahui siapa penguasa di hutan ini? Balas Nyi Ayu dengan wajah yang terlihat marah. Katakan, siapa nama gurumu itu sebelum aku membunuhmu?
Imbu Nyi Ayu menanyakan. Tanpa menjawab pertanyaan Nyi Ayu, Deandra mulai mengumpulkan semua energi yang dimilikinya untuk satu serangan kematian. Dari telapak tangan Deandra kembali muncul tanda kutukan yang dibuat oleh Batari Wolangwisa yang memendarkan cahaya merah menyala. Nyi Ayu yang menjadi semakin geram pun melakukan hal yang sama untuk menyerang Deandra. Tubuh Nyi Ayu terlihat membesar dengan diselimuti cahaya kehijauan. Rambutnya terurai panjang dan di tangan kanannya kini muncul sebuah pusaka berbentuk cambuk yang berwarna hitam. "Baiklah bocah, aku akan menyudahi kisah hidupmu di sini," ujar Nyi Ayu sesaat sebelum melesatkan serangannya. Ujung cambuk hitam milik Nyi Ayu terlihat melesat ke arah Deandra. Cambuk dengan kekuatan hitam itu kini berhasil melilit leher Deandra, tapi Deandra terlihat tenang dan tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Sampai akhirnya tangan Deandra menyentuh cambuk hitam yang melilit lehernya dan perlahan menariknya dengan kuat. Karena hentakan dengan kekuatan yang ada di tangan Deandra, cambuk hitam milik Nyi Ayu pun kini sudah berpindah ke tangan Deandra. Karena merasa sangat kesal, Nyi Ayu akhirnya mengeluarkan ajian pamungkas yang dimilikinya untuk mengakhiri pertempuran ini. Ketika sedikit lagi Nyi Ayu melepaskan ilmu pamungkasnya, tiba-tiba muncul selarik cahaya yang mengarah ke tubuh Nyi Ayu dan membuat serangannya pun berubah arah. Dan ketika Nyi Ayu sedang mengumpulkan kembali energinya, hadir sosok Ki Sabda di antara Nyi Ayu dan juga Deandra. "Cukup, Dok. Kalian sepertinya tidak cocok jika harus bertempur, apalagi sampai bermusuhan," ujar Ki Sabda yang membuat Nyi Ayu dan Deandra mundur beberapa langkah dan melepaskan seluruh energi mereka. "Maafkan aku, Eyang. Tapi bocah ini sudah mengusik ketenanganku dan juga makhluk-makhluk penghuni hutan kecil ini. Akulah yang memintanya untuk melatih diri di tempat ini. Aku memberi perintah kepada salah satu muridku yang menjadi pembimbing anak muda ini," balas Ki Sabda yang menunjuk Deandra. "Maafkan atas kelancanganku ini, Eyang. Tapi mengapa anak ini tidak memberitahuku?" jawab Nyi Ayu yang masih memandang kesal ke arah Deandra. "Aku ingin melihat kekuatan kalian berdua, karena saat ini kekuatan kalian berdua sedang dibutuhkan untuk membantu muridku menjaga pusara Sukmo Jati," ucap Ki Sabda menjelaskan. "Saat ini separuh kekuatanmu adalah kekuatan hitam, Ayu. Aku tidak ingin kau berubah haluan dan memilih berada di jalan yang tidak dikehendaki Sang Pencipta. Aku ingin kau kembali menjadi Ayu Wardani yang sesungguhnya," imbu Ki Sabda yang membuat Nyi Ayu tertunduk diam. "Maafkan aku, Eyang. Aku memang sedang diliputi rasa gundah karena saat ini banyak sekali manusia-manusia yang memintaku untuk memberi mereka kekuatan dan pengasihan. Jadi aku merasa semakin serakah, Eyang." "Aku tidak akan menghukummu atas hal itu karena kau masih memiliki kesadaran untuk berubah. Aku hanya akan menghilangkan energi gelap yang mulai menyelimutimu, dan setelah itu ikutlah bersama gadis ini untuk menemui Saraswati yang saat ini sudah bersama Sapta Laras." Setelah Ki Sabda menghilangkan energi gelap yang ada di tubuh Nyi Ayu, lalu Ki Sabda menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Ki Sabda meminta Nyi Ayu untuk membantu Deandra menghadapi kekacauan yang sepertinya akan segera hadir di dunia nyata dan juga dunia gaib. Nyi Ayu dan Deandra yang kini sudah berdiri berdampingan pun mendapatkan tambahan energi dari sebuah mustika yang bercahaya putih yang diberikan Ki Sabda. "Ketika huru-hara itu dapat terselesaikan, kembalilah ke hutan ini, Ayu," pinta Ki Sabda kepada Nyi Ayu. "Baiklah, Eyang. Dengan senang hati aku akan membantu gadis ini," jawab Nyi Ayu dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Deandra yang kini sudah berteman dengan Nyi Ayu lalu memutuskan untuk kembali menemui Saraswati dan bersiap untuk melakukan perlawanan terhadap Antari yang kini menjadi ratu dari Buana Wisa. Di sisi lain, Antari yang juga sudah membangun kekuatannya mulai melakukan pergerakan. Dalam hal ini tentunya Antari dibantu oleh Najawisa yang kini diangkatnya menjadi patih di Buana Wisa. Pergerakan senyap yang dilakukan Antari membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyerang Saraswati. Hal itu sengaja dilakukan oleh Antari untuk menghindari benturan dengan para punggawa dari kerajaan-kerajaan gaib yang lainnya yang menjaga perbatasan wilayahnya masing-masing. Antari juga mulai mendatangi dukun-dukun yang memiliki kekuatan hebat untuk meminta bantuan baik secara sukarela maupun dengan cara memaksa. Setelah mendapatkan beberapa orang yang memiliki kekuatan sakti, Antari kembali menyusun rencana untuk menyerang Saraswati.
Aku akan membunuh Saraswati terlebih dahulu, lalu mengambil pusara Sukma Jati dan meminta Edi sialan itu untuk membuka kunci benda pusaka tersebut. Ketika mata-mata yang dikirim Antari dari Buanawisa sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan pusara Sukma Jati, tanpa pikir panjang Antari pun berangkat sendiri melalui jalur darat yang bisa ditempuh manusia. Sementara Najawisa dan pasukannya menyebar mencari jalan untuk dapat sampai ke tempat yang dimaksud. Antari yang kini menyembunyikan seluruh kekuatannya dan menyamarkan energi yang dimilikinya, berencana untuk langsung mendatangi Saraswati. Anggunya penampilan Antari saat ini membuat orang tidak akan menyangka kalau dia adalah seorang ratu yang menguasai kerajaan dari makhluk-makhluk gaib buangan. Najawisa yang bergerak secara sembunyi-sembunyi akhirnya sampai di tempat yang sudah dimaksud oleh telik sandi yang dikirimnya. Tapi Najawisa merasa heran karena di tempatnya berada saat ini dia tidak merasakan adanya tanda-tanda dari energi pusara Sukma Jati. Sudah hampir seharian Najawisa dan pasukannya menyisir wilayah yang menurut mata-matanya menjadi tempat di mana Saraswati menyembunyikan benda pusaka tersebut. Kurang ajar, rupanya Antari sudah lebih dulu mengambil pusaka itu, ujar Najawisa yang merasa geram kepada Antari. Karena merasa sudah dikhianati oleh Antari, Najawisa pun memilih pergi meninggalkan tempat di mana Nyi Wulan, Nyi Lintang, dan Nyi Sapta berada menjaga pusara Sukma Jati. Kemampuan Nyi Sapta dalam membuat dinding pelindung gaib memang sudah tidak diragukan lagi. Selain sangat sulit ditembus, dinding gaib milik Nyi Sapta juga sangatlah alami, sehingga sulit untuk dikenali bentuk dan aura energinya. Rombongan Najawisa pun dapat dikelabui melalui energi milik Nyi Sapta, sehingga mereka memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kemampuan mata-mata dari Buanawisa memang sudah tidak diragukan lagi. Bisa-bisanya mereka tahu kalau benda pusara Sukma Jati ini ada di tempat ini, gumam Nyi Lintang setelah melihat rombongan Najawisa pergi. Antari yang kini sudah berada di desa tempat tinggal Saras, rupanya sudah mengetahui bahwa di desa itu terdapat anak yang memiliki tanda kutukan Buanawisa. Anak itu bernama Sinta. Sinta yang masih berada di rumah milik kakak dari Deandra dijaga oleh jin bernama Suroso, Ki Padmo, dan Nyi Wening. Dan kini Deandra yang sudah menyatu dengan Nyi Ayu Wardani pun ada bersama Sinta. Tujuan Antari mencari Sinta adalah ingin membuka segel kutukan Batari Wulangwisa dan memanfaatkan Sinta sebagai senjata untuk mengancam Saraswati. Perang gaib antara Ratu Penguasa Buanawisa dan jin penjaga Sinta pun pecah ketika Deandra mengetahui niat buruk Antari. Tapi sepertinya Deandra yang sudah menyatu dengan Nyi Ayu Wardani serta Nyi Wening yang dibantu Ki Padmo dan Suroso bukanlah halangan berat bagi Antari yang kini memiliki ilmu tinggi. Beruntungnya Saras dan Pak Edi tiba di waktu yang tepat dan segera mengadu ilmu dengan Antari. Mengetahui bahwa Saraswati sudah berada di hadapannya, Antari pun segera membacakan mantra gending Jawa kuno untuk menyerang Saraswati. Tapi Saraswati tidak bergeming dengan gending Jawa kuno yang terus dilantunkan oleh Antari. Saraswati tidak tinggal diam. Dia menyerang Antari dengan ganas yang membuat Antari terdesak. Ditambah lagi serangan dari Nyi Weling, Nyi Ayu, Ki Padmo, dan Suroso, serta Deandra membuat Antari tidak berkutik. Di tengah pertempuran itu Najawisa yang datang bersama pasukannya membuat Antari tersenyum lega. Karena dengan datangnya bantuan dari Najawisa, kemungkinan kekuatannya akan bertambah dan bisa jadi memenangkan pertempuran ini. Tapi sungguh disayangkan, Najawisa yang tahu bahwa kini Antari sudah terluka malah menyerang Antari dengan seluruh pasukannya. Saraswati dan yang lainnya yang merasa bingung pun hanya menjadi penonton dan membuat perisai gaib agar kekuatan dari makhluk-makhluk gaib itu tidak melukai warga desa. Saraswati pun memanggil Nyi Sapta, Nyi Wulan, dan Nyi Lintang untuk membawa pusara Sukma Jati ke tempat pertempuran gaib itu berada. Karena tidak ingin mengambil resiko, Nyi Wening dan Nyi Ayu meminta untuk menjemput Nyi Sapta, Nyi Lintang, dan Nyi Wulan yang sedang menjaga pusara Sukma Jati. Saras pun menyetujuinya dan meminta keduanya untuk bergerak cepat. Antari yang kian terdesak segera memanggil bantuan dari dukun-dukun yang sudah ditundukkannya. Tapi kehadiran 3 dukun yang sudah mengikat janji dengan Antari tidak banyak membantunya. Karena sudah terkepung, Antari pun mulai bersiasat untuk dapat pergi dan menyelamatkan diri. Tapi hal itu tidak mudah ketika Nyi Sapta yang baru saja datang langsung membuat dinding gaib yang mustahil ditembus oleh Antari.
Kalian menginginkan ini, ujar Saraswati yang kini sudah memegang erat pusara Sukmo Jati. Kalau benda ini yang kalian inginkan, maka aku akan mengirim kalian ke dalamnya. Pak Edi yang sudah bersiap lalu memulai aksinya membuka gerbang pusara Sukmo Jati untuk memasukkan Antari dan juga Najawisa serta pasukannya. Dengan energi melimpah, Pak Edi yang dibantu Saraswati, Deandra dan juga jin-jin yang membantu Saras lalu membaca mantra aji, dan beberapa detik kemudian makhluk-makhluk yang ada di pandangannya pun bergantian terisap masuk oleh energi besar yang keluar dari dalam pusara Sukmo Jati. Tidak butuh waktu lama, Najawisa serta pasukannya lenyap dari pandangan mata. Sementara itu Antari terlihat tergeletak dengan mata terbelalak. Saras selalu berlari ke arah Antari dan segera menolongnya agar Antari tidak mati di tempat itu. Beruntungnya Antari masih hidup dengan kondisi sama seperti yang dialami Ki Dalang. Pak Edi pun segera menghubungi Arjiman untuk membawa pulang tubuh tanpa jiwa milik Antari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.